Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1160. Kau tidak punya alasan untuk menolak, suara kesadaran kuno itu kembali bergema di dalam lautan kesadaran Luo Xiu. Meskipun dalam kondisi setengah hidup setengah mati, penguasa Lai Tian dari zaman Taichu itu tetap menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Bagi orang lain, janji dari seorang penguasa Dao adalah sebuah kesempatan besar yang luar biasa. Namun bagi Luo Xiu, hal semacam itu tidak terlalu istimewa, karena gurunya sendiri adalah penguasa Dao sejati Wuji, dan ia kini bukan lagi seseorang yang tak punya sandaran seperti dahulu. Aku bahkan tidak tahu harus kemana mencari air suci Tianyi, bagaimana mungkin aku bisa menyetujui permintaanmu, dan bagaimana aku bisa percaya pada janjimu. Ucap Luo Xiu dengan nada serius. Aku bersumpah dengan hati Daoku, selama kau bisa membawakanku air suci Tianyi, aku pasti akan memenuhi satu permintaanmu, apapun itu. Suara kesadaran tua itu kembali terdengar, kali ini dengan sedikit getaran. Seketika, Luo Xiu pun merasakan sebuah sumpah Dao yang mengakar dari kehendak terdalam. Sumpah ini sangat kuat bagi seorang kultivator, bahkan seorang penguasa Dao pun tidak bisa melanggarnya. Jika ia melanggar sumpah tersebut, maka jiwanya akan hancur sepenuhnya, tubuhnya akan musnah, dan ia akan benar-benar lenyap dari dunia. Dengan sumpah ini, Luo Xiu benar-benar tidak memiliki alasan untuk menolak kesepakatan tersebut, apalagi tak ada kerugian yang akan ditanggungnya. Bahkan jika ia gagal menemukan air suci Tianyi, dirinya tidak akan menderita kerugian apapun. Namun jika ia berhasil menemukannya, maka ia berhak mengajukan satu permintaan kepada penguasa Lai Tian yang telah bangkit kembali, dan yang paling mengejutkan, permintaan itu tak dibatasi dalam bentuk atau syarat apapun, menandakan bahwa pihak lawan memang tulus. Baik, aku setuju. Luo Xiu pun menyatakan persetujuannya tanpa ragu. Bagus sekali, suara kesadaran kuno itu terdengar lega, lalu kekuatan Lai Tian di sekeliling mulai bergerak deras menghampiri, dan suara itu kembali berkata, keluarkan senjata pembunuhmu, aku akan memberikannya kekuatan Daoku agar menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu, Luo Xiu merasa sangat gembira, jelas sekali bahwa penguasa Lai Tian ini ingin memberikan sedikit hadiah awal sebagai bentuk dorongan agar dirinya melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan jika kekuatan yang diberikan adalah kekuatan dari seorang penguasa Dao, maka nilainya tak bisa diukur dengan kata-kata. Biasanya, kesempatan semacam ini akan digunakan untuk memperkuat senjata utama seseorang. Namun Luo Xiu berbeda dari para kultivator lainnya, ia tidak pernah membuat atau memiliki senjata utama, karena bagi dirinya, tubuhnya sendiri adalah senjata utamanya. Walaupun kekuatan tubuhnya saat ini masih belum melampaui beberapa artefak yang ia kuasai, namun tubuhnya terus diasah seiring peningkatan kultivasi, dan suatu saat akan menjadi senjata yang menembus puncak jalan bela diri. Tubuh tempurnya saat ini memiliki kekuatan menyerang setara dengan artefak kaisar tingkat 9, dan dengan pertahanan yang diperkuat oleh 9 perubahan mantra ilahi, ia bahkan dapat menahan serangan senjata kaisar agung tingkat 9. Tubuh sekuat ini sudah sangat luar biasa. Bila kekuatan Lai Tian ditambahkan dan menyatu dengan tubuhnya, maka kekuatan serang tubuhnya yang semula lebih unggul dalam pertahanan pun akan lebih seimbang, dan ia bisa memiliki daya serang setara dengan senjata kaisar agung tingkat 9. Secepat kilat, berbagai pemikiran memenuhi benaknya. Walaupun keuntungan yang ia dapatkan besar, tapi tetap ada risiko. Jika kekuatan Lai Tian itu disisipkan ke dalam tubuhnya dan penguasa Lai Tian menanamkan trik tertentu di dalamnya, maka hal itu bisa menjadi ancaman besar di masa depan. Sifatnya yang selalu hati-hati telah membawanya selamat dan terus bangkit dari posisi yang lemah, dan tanpa sikap tersebut, mungkin Luo Xiu sudah lama musnah. Namun ketika kesempatan besar ada di depan mata, bersikap terlalu takut bukanlah gayanya. Perasaan kompleks ini sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi akhirnya Luo Xiu memutuskan untuk menerima kesempatan ini, karena ia benar-benar perlu memperkuat dirinya lebih jauh. Aku menekuni teknik Huang, tubuhku adalah senjata utamaku, ucap Luo Xiu dengan tenang. Wung, sebuah gelombang kekuatan besar muncul dari inti gugusan bintang, dan seperti yang telah ia duga, penguasa Lai Tian memberikan sebagian kecil kekuatan penguasa Dao-nya kepadanya. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari kekuatan inti gugusan bintang, namun bagi Luo Xiu yang baru berada di tahap awal tingkat Dewa 9, ini sudah merupakan anugerah besar. Jika ia mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil ia bisa menyerap kekuatan penguasa Dao, tapi karena kekuatan ini diberikan langsung oleh kehendak sang penguasa, maka kekuatan tersebut masuk ke dalam tubuh Luo Xiu tanpa melukai sedikit pun. Aku akan menunggumu di sini. Suara kesadaran tua itu memudar perlahan, disusul tubuh penguasa Lai Tian yang kembali mengambang ke wilayah inti gugusan kekuatan itu.
Setelah meninggalkan Gunung Sembilan Iblis, Luo Xiu kembali membelah ruang dan pulang ke alam liar. Kali ini ia hanya pergi selama belasan tahun, yang bagi kehidupan panjang para kultivator adalah waktu yang sangat singkat. Namun, sejak beberapa dekade lalu, dalam dunia delapan penjuru, sudah mulai terjadi gejolak bawah tanah yang menandakan datangnya bencana besar yang tak bisa diprediksi. Di Istana Sura Lembah Pembasmi Iblis, baru saja Luo Xiu kembali, ia langsung berjumpa dengan Dugu Jianchen. Tak kusangka kau kini telah menjadi pewaris utama di pedang wilayah, ucap Dugu Jianchen dengan tatapan rumit mengarah pada Luo Xiu. Sebagai sesama tokoh kuat dari zaman yang sama dengan inkarnasi Luo Xiu sebelumnya, yakni Tai Sang King, pergeseran status semacam ini sungguh sulit untuk diadaptasi, bahkan bagi dirinya sekalipun. Saat ini, Dugu Jianchen telah memulihkan kultivasinya ke tingkat puncak Kaisar Dewa tingkat 9 dan menyandang gelar sesepuh di pedang wilayah. Jika ia mampu menembus ke tahap Kaisar Agung tingkat 9, maka dirinya akan layak menjadi salah satu sesepuh agung yang disegani. Sosok pemimpin wilayah selalu penuh misteri, bahkan Dugu Jianchen pun jarang memiliki kesempatan untuk bertemu langsung. Di permukaan, pemimpin pedang wilayah memiliki kultivasi di tingkat Kaisar Agung tingkat 9, satu-satunya di wilayah itu, tapi hanya Luo Xiu yang tahu bahwa seniornya itu sesungguhnya sudah mencapai tahap akhir dari tingkatan tertinggi. Zaman bencana ini telah dimulai, ucap Luo Xiu perlahan ketika mereka duduk berhadapan di dalam Istana Sura di Lembah Pembasmi Iblis, sementara Yan Xiuo dan Yan Yuer menyajikan teh di sisi mereka. Selama aku pergi belasan tahun ini, adakah perubahan besar di alam liar? Tanya Luo Xiu. Meskipun waktunya terlihat singkat, kekacauan sudah merajalela di alam liar. Banyak sekte dan keluarga besar yang telah dihancurkan. Meski mereka bukan kekuatan tingkat suci, beberapa di antaranya memiliki kekuatan Dewa Kaisar tingkat 9, jawab Dugu Jianchen. Sudah dimulai rupanya, gumam Luo Xiu dengan dahi sedikit berkerut. Seorang Dewa Kaisar tingkat 9 sudah termasuk tokoh yang sangat diperhitungkan di dunia delapan penjuru. Biasanya, selama mereka tidak menyinggung kekuatan tingkat suci, sekte-sekte yang memiliki pelindung sekelas itu akan bertahan ribuan hingga jutaan tahun tanpa hancur. Namun jika dalam waktu singkat banyak yang binasa, jelas ini terkait dengan bencana besar yang akan datang. Apakah sudah ditemukan penyebabnya? Tanya Luo Xiu lagi. Belum, Dugu Jianchen menggeleng, bahkan dengan kemampuan intelijen pedang wilayah yang luas, mereka tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Mendengar itu, kening Luo Xiu semakin berkerut. Ia teringat pada perkataan gurunya tentang bencana karena perebutan takdir keabadian. Penguasa Dao sejati Wuji pernah mengatakan bahwa bencana zaman ini akan dimulai karena takdir untuk menjadi abadi, dan akan lebih luas serta mengerikan dibandingkan bencana manapun sejak zaman Taichu, bahkan bisa menyaingi bencana besar dari zaman Dayan yang menghapus sejarah. Jika benar bencana ini meletus, maka dengan kekuatan lembah pembasmi iblis sekarang, mereka hanyalah setetes air di tengah samudera, mudah sekali dihancurkan hingga lenyap tanpa jejak. Tak lama lagi aku akan menghadapi bencana guntur, kata Dugu Jianchen tiba-tiba. Bencana guntur, itu kabar yang patut disyukuri. Luo Xiu sempat terkejut, lalu menyadari bahwa aura di tubuh Dugu Jianchen memang menunjukkan bahwa ia sudah berada di ambang terobosan. Apa yang perlu disyukuri? Di zaman ini, para jenius muncul di mana-mana. Dulu, bahkan dalam jutaan tahun jarang sekali ada yang menembus ke tahap Kaisar Agung tingkat 9. Namun baru-baru ini, hanya dalam 100 tahun, sudah ada beberapa yang berhasil menerobos ke tahap itu, ucap Dugu Jianchen pahit. Sebanyak itu, Luo Xiu ikut terkejut mendengarnya, menandakan bahwa pengetahuannya tentang keadaan dunia saat ini masih terbatas. Namun tak bisa disalahkan jika ia kaget, karena mencapai tingkat Kaisar Agung tingkat 9 adalah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah. Dalam satu siklus zaman kekacauan sepanjang 3,33 triliun tahun, jumlah total tokoh di tingkat itu tidak lebih dari 3.000 orang. Maka dikatakan bahwa hanya dalam waktu 100 juta tahun bisa muncul satu saja, itu pun tidak berlebihan. Karena untuk mencapainya, tak cukup hanya mengandalkan bakat. Diperlukan juga takdir, pemahaman, dan keberuntungan besar. Kemunculan berturut-turut para ahli tingkat tinggi memang pernah terjadi dalam sejarah, biasanya saat zaman baru dimulai atau ketika bencana besar tengah berkecamuk. Contohnya adalah zaman ketika Luo Xiu sebelumnya, Tai Sang King, berada di puncak permulaan era tertinggi di mana para jenius bermekaran seperti bunga musim semi. Saat itu ada Dugu Jianchen, Ji Wushuang, Meng Xia, dan banyak lagi. Namun, bahkan di zaman yang semegah itu, tak sampai 100 tahun sudah muncul begitu banyak Kaisar Agung. Keanehan seperti ini hanya menunjukkan betapa hebatnya bencana yang akan datang. Semakin besar kekacauan, semakin banyak para ahli yang muncul. Namun, jika jumlah tokoh kuat yang muncul sangat banyak, itu menandakan bahwa bencana yang datang jauh lebih mengerikan dan dahsyat. Ketika seorang kultivator telah mencapai tingkat Dewa Iblis 9, mereka sudah menyentuh prinsip-prinsip mendalam dari hukum surgawi dan memiliki semacam indera naluriah yang bisa merasakan kedatangan bencana besar, layaknya awan hitam yang menutupi langit. Bencana guntur menuju tingkat Kaisar Agung sangat krusial.
Dengan kekuatanmu, melewatinya mungkin tak sulit, tapi jika ingin menjadikannya pondasi menuju tahap tertinggi, akumulasi pemahamanmu masih kurang, ucap Luo Xiu serius. Dalam jalan kultivasi, tidak bisa hanya melihat langkah demi langkah. Dari Kaisar Dewa ke Kaisar Agung, yang penting bukan sekadar menembusnya, tetapi bagaimana membangun fondasi untuk tahap berikutnya. Meski tingkat Luo Xiu saat ini tak tinggi, penglihatannya bahkan melebihi dirinya di kehidupan sebelumnya. Ia bisa melihat bahwa meskipun Dugu Jianchen cukup kuat untuk menembus ke tahap Kaisar Agung, namun untuk melangkah lebih jauh ke tahap tertinggi, fondasinya masih belum cukup. Sambil berkata demikian, Luo Xiu mengeluarkan 3 lembar batu giok dan mengalirkan kesadarannya ke dalam masing-masing, lalu menyerahkannya kepada Dugu Jianchen. Ini apa? Dugu Jianchen tampak bingung menerima benda itu. Sebelum kau menghadapi bencana guntur, aku memberimu 3 hal ini. 1 berisi pengalaman dan wawasan pribadiku dari kehidupan sebelumnya saat menembus bencana guntur menuju tingkat Kaisar Agung. Yang kedua adalah pemahaman dan pengertianku tentang teknik pedang. Dan yang ketiga adalah 1 jurus rahasia tingkat penguasa Dao, jelas Luo Xiu perlahan. Bersambung.